Selamat datang di Kepo TV. Jurnalisme di Indonesia tengah mengalami penurunan dari segi indeks kebebasan. Reporters Without Borders, sebuah organisasi wartawan dunia yang nirlaba, menyatakan bahwa peringkat Indonesia di tahun 2022 ini menurun dari peringkat 113 di tahun 2021 menjadi peringkat 117 dari 180 negara di 2022. Baru-baru ini kita melihat semacam perdebatan ataupun serangan sepihak, ya, serangan searah dari banyak public figure kepada wartawan senior Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Peristiwa ini berawal dari statement Najwa yang belakangan menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia. Kita lihat di tanggal 15 September 2022, Najwa Shihab menyatakan di sebuah acara dengan mahasiswa, dia menyatakan jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain. Jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal. Kita juga tahu hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Setelah statement Najwa Shihab di forum mahasiswa tersebut, banyak sekali serangan kepada dirinya. Bahkan kritik juga bermunculan dari berbagai public figure. Nikita Mirzani, seorang selebriti yang diduga kuat memiliki kedekatan dengan kepolisian. Kemudian ada Tengku Zanzabela yang adalah istri dari anggota Polri, yang dia juga merupakan salah satu anggota dari organisasi Sahabat Polisi. Kemudian ada Denny Siregar, sosok yang diduga kuat adalah buzzer yang kerap kali menyatakan dukungan kepada pemerintah. Kemudian juga ada Deddy Corbuzier, podcaster terkenal dan juga public figure yang dalam podcastnya sering sekali mengundang pejabat-pejabat pemerintahan. Nah, menghadapi segala macam serangan ini, Najwa Shihab sejauh ini masih diam dan hanya merespon dengan bahasa tidak langsung, ya. Saya lihat ketika dia menerima awards di acara Indonesian Television Awards, beliau mengatakan bahwa teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Nah, ini respon yang cukup elegan dari seorang Najwa Shihab. Meskipun kalau dilihat dari kritisisme yang datang dari public figure ini, memang ada poin-poin yang menyatakan bahwa Najwa Shihab dianggap tidak adil karena kerap kali dalam wawancaranya itu berusaha untuk mengarahkan atau memframing narasumber untuk mengikuti apa yang dia katakan. Ketika narasumber sedang berbicara, dipotong dan semacam menekankan supaya narasumber itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab. Kalau saya melihatnya memang ada kebenaran dari tuduhan tersebut, tetapi tidak selalu seperti itu, ya. Tergantung topiknya apa dan narsumnya siapa. Nah, kemudian yang membuat kita miris adalah
pada tanggal 23 September sampai sekarang ini tanggal 26 ketika video ini direkam, ada serangan-serangan tidak hanya kepada Najwa Shihab secara verbal melalui media digital, tetapi juga hacking kepada belasan, bahkan sampai hari ini ada 24 karyawan dari Narasi TV, sebuah perusahaan media yang didirikan oleh Najwa. Ini 24 karyawan mengalami upaya peretasan di akun media sosial mereka, juga akun messaging apps-nya, ya. Dan ini serangannya berasal dari IP atau internet protokol yang sama. Dan serangan seperti ini terjadi serentak, ya, sehingga Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang sekarang diperbantukan di Polri, juga mengatakan bahwa ini pelakunya bukan orang sembarangan, artinya seseorang yang memiliki kapabilitas di atas rata-rata orang biasa, ya, karena dia bisa menyerang banyak akun dalam waktu yang cukup singkat. Sejauh ini ada 24 akun karyawan Narasi, termasuk pemimpin redaksi dan produser Mata Najwa. Semua akun media sosialnya, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain dicoba diretas. Nah, hasil dari peretasan ini tentunya menghambat pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Tapi sejauh ini Narasi belum mengaitkan serangan-serangan ini kepada kerja-kerja jurnalisme yang mereka lakukan. Sebetulnya peretasan semacam ini bukan yang pertama kalinya, ya, dialami oleh jurnalis di Indonesia. Pernah terjadi sebelumnya kepada pegiat anti korupsi dan hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, pada 29 Juni 2020. Beliau mengungkapkan negara punya alat canggih dan infrastruktur yang menutup celah bagi kami untuk tidak terpantau. Ya, kabar kepemilikan alat-alat canggih seperti ini bahkan dikonfirmasi oleh anggota DPR Komisi 1 Effendi Simbolon, yang mengatakan bahwa Pegasus, sebuah software atau sistem untuk meretas, itu sudah lama digunakan oleh kita bisa bilang kekuasaan di Indonesia, ya. Bahwa Effendi mengatakan bahwa Pegasus digunakan untuk memata-matai kelompok teroris, salah satunya untuk Operasi Tinombala di Sulawesi Tengah yang berlangsung sejak 2016. Dia juga mengungkapkan Pegasus ini dipakai untuk mengejar kelompok bersenjata di Papua. Pegasus ini adalah malware yang mengaktifkan kamera Anda, mikrofon Anda, dan semua yang membentuk bagian integral dari hidup Anda. Ini dikemukakan oleh salah satu wartawan yang berasal dari Spanyol bernama Aristegui. Dia terlibat dalam proyek untuk mentelusuri kemampuan Pegasus ini. Pada 2019, WhatsApp secara resmi mengungkap kalau Pegasus ini telah digunakan untuk mengirim malware atau semacam software untuk memantau aktivitas di sebuah alat gadget, gitu, ya. Mengirim malware kepada lebih dari 1.400 ponsel hanya dengan menempatkan sebuah panggilan WhatsApp ke perangkat yang dibidik. Artinya dengan menerima telepon saja, atau mungkin tidak perlu diterima, asal telepon kita si
pelaku peretasan hanya cukup menelpon saja, kemudian begitu teleponnya itu masuk, tidak perlu diterima, itu sudah bisa mengakses keseluruhan data dari ponsel itu. Ya, kode jahat Pegasus bisa langsung terinstall bahkan tanpa pemilik ponsel perlu menjawab panggilan itu. Ya, di luar Pegasus ada beberapa software lain seperti Celebrite dan ada beberapa yang lain yang kurang lebih tujuannya sama, yaitu ingin memantau segala aktivitas dan mengakses segala file percakapan, instant messaging, foto, email, panggilan telepon keluar dan masuk, dan lain sebagainya. Ini tentunya cukup meresahkan kita bersama ya. Lantas apakah ada hubungannya antara penggunaan Pegasus ini kepada serangan yang dialami oleh Narasi TV? Kita belum tahu ya, tapi kami berharap tentunya pihak-pihak berwajib menghentikan segala intimidasi kepada jurnalis yang ada di Indonesia. Apakah kemudian serangan-serangan ini kepada Narasi di waktu sekarang ini terkait dengan sikap dan statement dari Najwa Shihab yang dianggap menyerang kepolisian negara Republik Indonesia? Itu adalah sebuah tesis yang tiap dari kita bisa menyimpulkan masing-masing. Tetapi intinya bahwa faktanya ada sebuah media yang diserang, dan kita sebagai masyarakat yang cinta demokrasi, cinta Pancasila, harusnya melindungi kebebasan pers dan jurnalisme. Saya Fahri untuk Kepo TV. Sampai jumpa lagi.